Oke, baik. Kembali lagi bersama saya, Maria Rusamistika Leo. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang fungsi. Fungsi adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyederhanakan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi dapat ditulis ke dalam file terpisah dan dapat digunakan oleh program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Jenis fungsi. Fungsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu, sedangkan fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Oke, membuat fungsi dalam JavaScript. Fungsi dibuat menggunakan kata kunci function dengan bentuk umum penggunaan seperti tampak di layar. Fungsi dengan nilai balik selalu disertai perintah return yang diikuti oleh nilai yang akan dikembalikan. Contoh pendefinisian fungsi dengan nilai balik adalah sebagai berikut. Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi dengan nama lain, nama kali. Fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B. Nilai dari parameter-parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikalikan di dalam fungsi dan hasilnya akan dikembalikan lagi sebagai hasil fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel bantu yang terdapat di dalam badan fungsi di layar, yakni sebagai berikut. Oke, untuk fungsi tanpa nilai balik badan, fungsi yang hanya berisi perintah tertentu dan tidak disertai dengan pengembalian nilai menggunakan perintah return. Perhatikan kode di layar. Fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak string S keluar layar sebanyak N kali. Setelah semua perintah di dalam badan fungsi selesai, dilaksanakan eksekusi program akan kembali ke baris memanggil fungsi bersangkutan. Memanggil fungsi setelah fungsi didefinisikan, kita dapat menggunakan fungsi tersebut dengan cara memanggilnya. Pada saat pemanggilan, fungsi kita perlu menyertakan nilai untuk parameter jika ada. Untuk memanggil fungsi yang memiliki nilai balik, kita dapat menampungnya ke suatu variabel. Sebagai contoh, untuk memanggil fungsi kali, kita dapat menggunakan kode seperti tampak di layar. Pada contoh di layar, 10 dan 20 disebut argumen atau parameter aktual yang akan dikirim ke badan fungsi. Nilai 10 akan disalin ke parameter A dan nilai 20 akan disalin ke parameter B. Dengan adanya parameter suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter yang berbeda sehingga nilai yang dihasilkan pun akan berbeda. Sebagai contoh, kali 10,20 akan menghasilkan nilai 200.
fungsi kali 2,3 akan menghasilkan nilai 6 dan sebagainya. Berikut adalah contoh pemanggilan fungsi dengan nilai balik. Oke, kita coba share. Kita coba jalankan. Jika Anda tidak terlalu suka dengan menggunakan variabel bantu, maka pemanggilan yang dilakukan sebagai berikut. Jadi kita simpan dulu. Kita coba jalankan. Di sini ada terjadi kesalahan. Sini kita coba tulis. Kita jalankan lagi. Nilainya adalah 2. Oke. Berbeda dengan fungsi yang memiliki nilai balik, pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak perlu ditampung ke dalam variabel. Parameter fungsi. Parameter fungsi. Meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya suatu fungsi akan memiliki satu parameter atau lebih. Parameter adalah variabel penampung nilai yang nantinya akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter menjadi fungsi bersifat dinamis, artinya nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirim atau dilewatkan pada saat fungsi tersebut dipanggil. Terdapat 2 istilah yang perlu Anda ketahui pada saat bekerja dengan fungsi, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi, sedangkan parameter aktual adalah nilai sebenarnya yang akan dikirim ke fungsi. Parameter aktual sering juga disebut dengan istilah argumen. Perhatikan contoh kode di layar.
Pada kode di layar, A dan B disebut parameter formal, sedangkan X dan Y disebut parameter aktual. Melewatkan parameter ke dalam fungsi, dalam JavaScript nilai parameter dari tipe primitif yaitu number, string, dan boolean secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan maksimum pass by value. Sedangkan nilai parameter yang bertipe objek akan dilewatkan menggunakan maxim pass by reference. Kita mulai dengan pass by value. Pada maxim pass by value terjadi proses penyalingan nilai dari parameter aktual parameter formal. Dengan demikian, perubahan nilai yang terjadi pada parameter formal tidak akan mempengaruhi nilai dari parameter aktual. Perhatikan contoh di layar. Maka di sini kita memberi nama filenya kita coba jalankan.
Oke, di sini kita coba jalankan. Kita simpan terlebih dahulu. Oke, pada contoh di layar, OBJ dan A merupakan dua referensi yang menunjukkan satu objek yang sama. Dengan demikian, di dalam barang fungsi, kita dapat mengubah properti X dari objek tersebut melalui referensi A. Perubahan nilai tersebut juga dapat dilihat dari luar fungsi melalui referensi OBJ. Ini berarti bahwa OBJ.X sama dengan A dikali X, karena hanya terdapat suatu objek yang memiliki dua nama, yakni OBJ dan A. Berikut kita akan mempelajari parameter dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal atau default dari suatu parameter. Parameter seperti ini sering disebut parameter opsional atau parameter default. Parameter opsional merupakan fitur baru di dalam JavaScript yang dikenal pada ECMAScript 6. Oke, perhatikan. Pada contoh di layar, A disebut parameter operasional yang memiliki nilai awal sama dengan 10. Melalui cara ini, fungsi cetak di layar dapat dipanggil tanpa argumen seperti contoh di layar. Ketika dipanggil tanpa argumen A, yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Jika parameter A ingin diisi dengan nilai lain, maka kita perlu menjadikan nilai tersebut sebagai argumen pada saat pemanggilan fungsi seperti berikut. Pada pemanggilan fungsi cetak di layar, parameter A akan diisi dengan nilai 555. Jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter, parameter opsional dapat digabung dengan parameter non-opsional, asalkan parameter opsional ditempatkan di posisi akhir. Oke, perhatikan kode di layar.
Fungsi di layar tidak dapat ditulis seperti berikut. Di sini terjadi kesalahan. Oke, di sini satu fungsi dapat memiliki parameter operasional lebih dari satu asalkan parameter-parameter operasional tersebut ditempatkan setelah parameter non-operasional, seperti contoh yang ditunjukkan di layar. Di sini saya buat terminal baru.
Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pendefinisian fungsi dengan parameter fungsional. Oke, di sini kita buat file baru. Oke, di sini
Oke, di sini kita coba jalankan. Oke, di sini ada sedikit terjadi kesalahan. Oke, tampilannya seperti ini. Selanjutnya adalah variabel length argumen dalam JavaScript. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel length argument. Dengan fasilitas ini, suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda. Dalam JavaScript, kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter fungsi. Sebagai contoh, perhatikan kode program di layar. Oke, kita buat nama filenya.
Kita coba jalankan. Di sini kita simpan dulu. Oke. Oke. Hasilnya seperti tampak di layar. Pada contoh di layar, fungsi sum berguna untuk menjumlahkan berapa bilangan. Fungsi sum di layar hanya memiliki satu parameter bertipe array. Meskipun demikian, pada saat pengambilan fungsi, kita dapat melewatkan array dengan jumlah elemen berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. JavaScript menyediakan cara yang lebih sederhana untuk menangani permasalahan seperti di layar, yaitu dengan menggunakan reserve parameter. Reserve parameter adalah istilah untuk parameter yang diawali dengan tanda titik 3 kali. Dengan respirometer, kode di layar dapat dipilih sebagai berikut. Oke, di sini kita buat file baru. Sini yang filenya satu des.
Oke, di sini kita coba jalankan. Kali ini kita tidak perlu menggunakan tanda kurung siku pada saat memanggil fungsi sum, karena fungsi tersebut dapat dipanggil dengan jumlah argumen yang berbeda. Selanjutnya, fungsi tanpa nama. Dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama tertentu. Fungsi seperti ini sering disebut anonymous function. Selanjutnya, fungsi tersebut dapat diperlakukan sebagai nilai, misalnya untuk diisi ke variabel maupun dijadikan sebagai parameter fungsi lain. Perhatikan contoh kode di layar. Pada kode di layar, kita membuat fungsi tanpa nama yang melakukan operasi penjumlahan antara A dan B. Fungsi tersebut kemudian diisi ke dalam variabel tambah. Dengan demikian, kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut. Fungsi nama yang ditulis menggunakan tanda panah sama dengan lebih besar dan tambah kata kunci function seperti berikut. Oke. Anda dapat menguji kode di layar menggunakan terminal REPL. Oke. Tambah berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pembuatan dan penggunaan fungsi tanpa nama. Perhatikan kode di layar. Nah, di sini kita buat nama file baru, fungsi tanpa nama.
enter, var tambah. Oke, kita coba simpan dan kita jalankan. Masukkan nilai A, di sini nilai A-nya 10, nilai B-nya adalah 9. Oke, hasilnya 19. Fungsi callback, fungsi yang digunakan sebagai parameter suatu fungsi. Di sini saya X dulu. Suatu fungsi dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Fungsi seperti ini dikenal dengan fungsi callback atau high order function, yaitu fungsi yang akan dieksekusi sebelum fungsi utama dieksekusi. Perhatikan contoh program di layar. Oke, sini kita buat file baru.
Oke, di sini kita coba jalankan. Masukkan nilai A. Di sini nilai A-nya adalah 10, nilai B-nya adalah 8. Pada contoh di layar, fungsi hitung adalah fungsi yang memiliki parameter bertipe fungsi. Pada saat pemanggilan fungsi, hitung kita dapat menjadikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi sebagai argumennya. Jika Anda tidak mendefinisikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi, maka Anda dapat memanfaatkan fungsi tanpa nama. Kode di layar ini akan menunjukkan fungsi tanpa nama. Kode di layar ini akan menunjukkan penggunaan fungsi tanpa nama untuk menyelesaikan kasus di layar. Nah, di sini kita buat file baru. Kemudian
Oke, kita coba jalankan, kita save dulu. Sini masukkan nilai A itu 10, B 8. Bentar. Oke, hasilnya seperti ini. Ketika dieksekusi, hasil yang diberikan akan sama seperti kode sebelumnya. Membuat fungsi di dalam fungsi lain. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pendefinisian fungsi di dalam fungsi. Fungsi yang terdapat di dalam fungsi lain sering disebut fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena fungsi bersangkutan hanya dikenal oleh fungsi tempat dirinya berada. Perhatikan contoh program berikut. Oke, sini kita buat file baru. Sini fungsi lokal .js.
sini kita coba jalankan. Alas di sini 3, tinggi 4. Pada contoh di layar, fungsi kuadrat merupakan fungsi lokal yang didefinisikan di dalam fungsi hipotenusa. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dapat dipanggil dari luar fungsi hipotenusa.